Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kuliah daring, kuliah Fisika Galaksi. Hari ini kita akan membahas tentang kinematika bintang di sekitar matahari, juga tentang rotasi galaksi. Di sini, materi hari ini adalah tentang pendahuluan, overview tentang historical overview lah tentang bagaimana galaksi dengan komposisinya, lalu tentang gerak bintang rata-rata, lalu bagaimana histori dari tentang Bertil Lindblad dan Oort yang mulai mempelajari tentang rotasi galaksi. Lalu kita akan membahas tentang standar diam lokal, yaitu suatu kerangka acuan gerak di galaksi. Itu karena kita ingin mengukur kecepatan, karena itu butuh standar acuan gerak. Seperti kita melihat misalnya mengukur kecepatan mobil dari mobil kendaraan kita ke ada mobil yang lain di situ. Kita butuh acuan yang diam di situ. Nah, ini untuk di mana di sistem bintang di mana semuanya bergerak, maka kita butuh acuan yang dianggap diam. Lalu kita akan membahas tentang gerak matahari, bagaimana matahari bergerak terhadap kerangka acuan, lalu bagaimana bintang-bintang bergerak terhadap kerangka acuan tersebut di sini, dan bagaimana pengukuran yang kita lakukan. Lalu tentang kinematika bintang di sekitar matahari, bagaimana gerak bintang, kecepatan bintang mempengaruhi metalisitas atau populasi bintang, atau ada kaitan antara populasi bintang dan gerak seperti itu. Lalu bagian kelima kita akan membahas tentang rotasi galaksi, tentang konsep bagaimana Oort pertama kali menurunkan konsep galaksi kita bergerak dengan yang disebut namanya kecepatan diferensial. Asumsinya Keplerian pertama kali, bahwa bintang yang dekat dengan arah pusat galaksi bergerak lebih cepat dibandingkan bintang yang lebih jauh dari pusat galaksi. Lalu kita akan diturunkan kecepatan pengamatan dari kecepatan radial dan tangensial seperti itu. Lalu nanti ada konstanta Oort yang menjelaskan tentang konsep rotasi galaksi. Lalu yang terakhir tentang pengamatan rotasi galaksi dari hidrogen netral di situ. Dan bagaimana akhirnya kita menurunkan kurva kecepatan rotasi bintang, kurva kecepatan rotasi galaksi kita. Ya, bagian pertama tentang pendahuluan bahwa galaksi kita Bima Sakti merupakan galaksi yang berbentuk spiral. Ada bagian piringan di sini yang terdiri dari bintang-bintang yang relatif muda, ada juga bintang tua. Juga di sana ada lengan spiral, open cluster yang mengikuti pada bidang galaksi yang bergerak, nanti bergerak melingkar. Di bagian tengah ada bulge. Di sini kita telah membahas di kelas tentang bulge dan pusat galaksi di sana. Lalu di bagian luar yang menyelimuti galaksi ada bagian halo yang terdiri dari bintang-bintang tua di sana. Nah, dari galaksi sini kalau dilihat dari edge on, dari pinggir, tampak bahwa galaksi kurang lebih ini mirip galaksi kita, berbentuk piringan, yang piringan galaksi terdiri dari bintang dengan berbagai umur dan terdapat awan gas. Lalu sedangkan di bagian halo, di sferoidnya atau juga di bagian bulge yang berbentuk lebih elips, lebih bulat, terdiri dari bintang-bintang tua dan sedikit sekali awan gas di situ. Untuk bagian piringan tadi yang membuat lengan spiral, juga bagian piringan yang terdiri dari bintang berbagai umur dan banyak awan gas, juga banyak terjadi di sini, terdapat pada lengan spiral proses pembentukan bintang-bintang yang baru lahir ya, proses dari awan gas yang menebal, awan molekul, kemudian yang mampat, yang dari sana lahir bintang-bintang baru di sana. Kita mengamati dari bintang-bintang baru ada bintang-bintang yang terang, yaitu bintang-bintang kelas O dan B.
Di sini yang mendominasi luminositas dari galaksi spiral di piringan. Sedangkan untuk bagian bulge dan halo dihuni sebagian besar bintang tua dan sedikit sekali awan gas. Di sini kalau merepresentasikan warna biru mengindikasikan ada proses pembentukan bintang di situ, atau bintang-bintang yang muda yang baru lahir, yang usianya baru mungkin 10 atau berapa puluh juta tahun. Sedangkan bagian yang lebih kuning, lebih kemerahan mengindikasikan adanya bintang-bintang tua. Nah ini sekarang kita akan membahas geraknya. Bintang yang di piringan cenderung bergerak mengelilingi galaksi dengan pada bidang. Dia juga nanti ada gerak naik turun, jadi seperti komedi putar bintang-bintang yang berada di piringan. Sedangkan untuk bintang-bintang yang tua yang ada di halo, dia bergerak relatif acak, menyelimuti galaksi. Ini misalnya piringan galaksi dan bergerak random dengan kecepatan yang bervariasi. Nanti kita akan melihat bahwa kecepatan terhadap bintang-bintang tersebut terhadap matahari cukup besar perbedaannya. Kita lihat lagi skema populasi bintang di Bima Sakti, bahwa di bagian piringan itu terdapat materi antar bintang, gas, juga debu yang disebut sebagai extreme disk atau bintang-bintang yang baru lahir, bintang-bintang kelas O dan B atau bintang muda. Di bagian agak sedikit tebal yang warna biru, ini adalah populasi piringan tipis dari open cluster berbagai umur. Lalu nanti ada di bagian hijau ada yang lebih tebal, adalah thick disk, piringan tebal. Nah untuk thin disk itu bisa kita kategorikan punya skala tinggi. Di sini untuk kita ingat lagi, untuk thin disk dia punya skala tinggi sekitar ZH sekitar 300 parsec, dengan asumsi kita tadi bahwa kerapatan bintang tegak lurus piringan galaksi itu berbentuk fungsi eksponensial, itu pada Z sama dengan 0, eksponen min Z per ZH. Nah bagian ini adalah sebagai skala tinggi. Sama juga untuk yang thick disk, eksponensial juga tapi memiliki skala tinggi, itu sekitar 1 atau 1000 parsec atau sama dengan 1 kiloparsec. Ada variasi berbagai bintang yang diukur ditentukan oleh berbagai astronom, bervariasi mungkin antara sekitar 800 sampai 1200 parsec variasinya. Bisa. Nah itu untuk yang bagian piringan. Sedangkan yang halo dia menyelimuti galaksi kita di sini, dan kita bisa asumsikan sebagai distribusinya sebagai fungsi R yang sebagai fungsi power law gitu, pangkat R pangkat A seperti itu, R per atau R per A di sini sebagai fungsi fungsi pangkat gitu ya, fungsi maaf ini fungsi pangkat, fungsi biasanya N gitu ya. Jadi kerapatannya tidak seperti eksponensial tapi lebih ke power law pangkat R sebagai fungsi radius dari pusat galaksi di situnya. Kerapatannya di sini. Kita akan mungkin bahas halo dengan geraknya di kesempatan yang lain. Secara histori, studi tentang gerak bintang-bintang di galaksi kita diawali oleh studinya Lindblad tahun 1926 yang menginterpretasikan bahwa pola gerak bintang-bintang yang ada di
sekitar matahari yang dia amati sebagai akibat dari rotasi galaksi. Nah, kemudian dari paper itu astronom Belanda yaitu Oort pada tahun 1927 mengemukakan teori tentang rotasi galaksi berdasarkan papernya Lindblad. Di sini kita lihat Jan Hendrik Oort itu lahir tahun 1900, meninggal tahun 1992. Di sini jadi pada tahun 1927 umur beliau 27 tahun, itu saat itu masih kalau tidak salah masih mahasiswa S3 atau sudah lulus menjadi staf pengajar di Groningen. Saat itu dia kuliah di bawah bimbingan kapten di sini. Jadi secara histori tahun 1924 Oort menemukan adanya galactic halo dari studi dia menggunakan bintang-bintang yang memiliki kecepatan tinggi, high velocity star di sini. Kemudian tahun 1927 dia menghitung jarak ke pusat galaksi dan menghitung sekitar 5.900 parsec, mungkin agak sedikit rendah. Berbeda dengan yang dihasilkan Shapley sebelumnya itu sekitar lebih dari 15 kiloparsec, lebih jauh. Di sini Oort sudah memperhitungkan walaupun studi tentang ekstinksi antar bintang atau serapan antar bintang baru dikemukakan oleh Trampler tahun 1930 di situ. Nah, Oort menemukan bahwa ada arah ke pusat galaksi itu di arah Sagittarius gitu. Kemudian tahun 1932 dia mengukur gerak bintang-bintang di bidang galaksi dan menemukan adanya kemungkinan apa yang disebut sebagai massa yang hilang. Oort menyebutnya sebagai missing mass yang kemudian nanti diinterpretasi sebagai keberadaan adanya dark matter. Dia menemukan bahwa massa bintang-bintang di piringan yang dihitung secara dinamik itu lebih besar dibandingkan kita jumlahkan massa bintang-bintang yang material yang menghuni piringan yang ada di sekitar matahari di sini. Akhirnya dia menunjukkan juga massa Bima Sakti sekitar 100 miliar massa matahari di sana. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, di mana saat Perang Dunia Kedua Belanda di bawah jajahan itu ya, dikuasai oleh Nazi Jerman. Studi tentang itu mulai tentang rotasi galaksi sudah dimulai. Kemudian ada ide dari Van der Hulst, yaitu muridnya Oort, yang menemukan bahwa ada nama yang disebut hyperfine splitting. Jadi si hidrogen ada atom hidrogen, ada proton dan ada elektron, ada spin flip. Nanti akan kita jelaskan. Nah, flip dari spin up dua-duanya dari proton dan elektron, kemudian elektron pindah dari up ke down, di mana dia harusnya karena beda charge, beda muatan, harusnya normalnya ada up dan down, ini posisi up seperti itu ya. Itu akan kita bahas. Yang ada selisih energi di sini, selisih energi yang bisa diamati pada panjang 21 cm di sini. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, Oort mengetahui bahwa kemungkinan ini bisa diamati di panjang gelombang radio dan menggunakan radar antena dari bekas Jerman dan menemukan bahwa itu ada sumber dari gas hidrogen di galaksi kita di sini. Kemudian tahun 1950 dia mengumpulkan sumbangan untuk membuat suatu teleskop radio baru yang besar yang dinamakan nanti di teleskop radio di Dwingelo di Belanda. Kemudian tahun 1950 dia juga berjasa mengemukakan bahwa dari berbagai komet periode panjang, dia mengemukakan bahwa kemungkinan ada suatu daerah, ada reservoir, ada komet di luar bagian luar tata surya, di luar Pluto yang nanti disebut sebagai awan Oort di sini. Kemudian dalam studinya juga dia menemukan bahwa cahaya dari Crab Nebula yang terpolarisasi mungkin dihasilkan oleh synchrotron emission, emisi synchrotron yang sebagai akibat dari sisa dari supernova, mungkin awan supernova. Akhirnya kemudian tahun 1970 Oort juga mendirikan Westerbork
teleskop radio teleskop di Belanda. Nah, Oort sebagai ya bisa disebut sebagai bapak dari studi galaksi, Bima Sakti juga ekstra galaksi. Perannya amat besar bagi studi astronomi secara umum atau dengan galaksi secara khusus di sini. Baik, sehari akan saya bahas tentang kerangka acuan. Ketika kita belajar mekanika Newton, gravitasi Newton, diamati bahwa setiap benda ada bergerak di sini. Nah, dari kinematika Newton bahwa untuk mengukur kecepatan itu kita butuh kerangka acuan yang diam atau yang inersia di sini. Misalnya kalau kita mengamati di ruangan ini ada objek bergerak, kita bisa menentukan berapa kecepatan objek tersebut dengan baik terhadap kerangka acuan yang diam. Nanti masalah kerangka acuan adalah nanti menjadi sebab relativitas khusus, itu yang lebih menarik lagi. Tapi untuk ini di galaksi, bintang semuanya bergerak, bumi bergerak mengelilingi matahari, matahari bergerak juga di bidang galaksi, bintang-bintang di sekitar matahari bergerak, tidak ada yang diam dari sini. Bahkan pusat galaksi juga, si galaksi bergerak dalam ruang di alam semesta di sini. Karena itu kita butuh membuat kerangka acuan di sini. Untuk belajar dinamika galaksi, kerangka acuan dasar pada galaksi sangat diperlukan di sini. Karena itu dengan asumsi bahwa di sekitar matahari, asumsinya bintang bergerak acak. Bahwa pada bidang galaksi dia bergerak naik turun atau bergerak ke kanan dan ke kiri di bidang galaksi seperti itu. Jika kita asumsinya sebagai gerak random, maka kita bisa membuat bahwa nilai rata-rata gerak acak adalah si titik tengahnya tersebut. Bisa sebagai jika ada positif dan negatif ke kanan dan ke kiri, negatif ke atas ke bawah atau ke kanan kiri, maka nilai rata-rata geraknya adalah 0 di sini. Nah, jika kita buat kerangka acuan untuk sekitar matahari, di sini ini untuk koordinat galaksi. Yang ini kita bahas, yang sudah pernah kita bahas bahwa ini pusat galaksi, ini matahari, dan matahari atau bintang-bintang di sekitar matahari atau di galaksi berotasi, yang kalau dilihat dari sini adalah searah jarum jam. Bahwa ini ada pusat kutub utara galaksi, North Galactic Pole. Jika sebuah bintang berada posisi di sini, maka koordinat galaksinya adalah kita mengukur bujur galaksi yang diukur dari pusat galaksi ke arah rotasi galaksi, yang ini disebut L atau bujur galaksi, dan lintang galaksi terhadap bidang galaksi ke arah bintang, positif ke arah utara, negatif ke arah selatan. Kalau ini bintang ini positif dengan B, jadi lintang bujur L dan lintang B di sini. Dengan cara yang sama kita bisa mengukur kecepatan di sini. Untuk jarak dan kecepatan. Untuk posisi ada R besar adalah jarak bintang dari pusat galaksi. Untuk jarak matahari dari pusat galaksi disebut sebagai R0. Jarak bintang dari pusat galaksi sebagai R di sini. Ada sudut theta di sini antara matahari dan bintang pada bidang galaksi. Lalu nanti ada Z, ketinggian Z dari jarak bintang dari bidang galaksi di sini. Ini theta adalah sudut. Di sini kita membuat acuan sebagai kerangka, sebagai dalam koordinat silinder. Ada R, theta, dan Z. Begitu juga nanti kecepatan di sini positif mengarah ke anti-center. Di sini kalau ini kita membuat seperti aturan tangan kiri gitu ya. Kadang astronom membuat seperti aturan tangan kanan, beda-beda dalam beberapa paper. Tapi tidak masalah, untuk gambar ini membuat arah positif ke arah anti-center atau
kebalikan dari ke arah pusat galaksi. Arah theta, kecepatan bergerak arah theta adalah ke arah rotasi galaksi, dan Z adalah ke arah tegak lurus bidang galaksi, positif ke utara, negatif ke selatan. Di sini. Jadi P adalah sepanjang arah radial bidang galaksi, positif ke arah luar, anti-center. Lalu, sorry ini maaf ini bukan W, tapi theta ke arah tangensial bergerak positif ke arah rotasi galaksi, yaitu pada B 0 derajat dan L 90 derajat, dan Z ke arah tegak lurus bidang galaksi di sini. Nah, standar diam lokal yang diperlukan kita definisikan sebagai suatu kerangka acuan pada bidang galaksi yang bergerak dalam orbit lingkaran. Di sini tadi galaksi kita sebagai piringan, kita acuan sebagai di sini LSR yang ada di sekitar matahari. LSR ini yang bergerak seragam dengan kecepatan anti V0 atau theta 0 bergerak melingkar di sini terhadap pusat galaksi yang berjarak R0. Jadi suatu daerah yang kita sebut sebagai LSR di sini ya, local standard of reference, di mana bintang-bintang di LSR bergerak acak. Ada yang sini, ada seperti ini. Yang kalau misalnya kita rata-ratakan dari sini, maka kita buat sebagai kerangka acuan, maka nanti nilai rata-rata di sekitar 0. Kita asumsikan. Nanti kita definisikan bahwa kerangka acuan lokal LSR yang terletak di sekitar daerah sekitar matahari bergerak dalam orbit lingkaran. Nah, sebuah bintang bergerak dalam orbit lingkaran pada bidang galaksi akan tetap bergerak lingkaran jika galaksinya memiliki simetri sumbu atau piringan di sini. Jadi ke arah tidak ada perbedaan ketebalan dalam arah radial, dalam arah tegak lurus dan ketebalan, atau biasanya hanya penurunan ketebalan dari pusat keluar, tapi tidak ada tambahan massa di sini atau tambahan massa di situ. Dia akan tetap stabil bergerak melingkar di sini. Simetri terhadap bidang galaksi di sini. Dan yang penting ada dalam keadaan disebut steady state. Jadi tidak ada massa yang masuk atau tidak ada massa yang keluar di sini. Setidaknya dalam rentang waktu berapa juta tahun ini masih bisa berlaku, walaupun nanti pada prinsipnya galaksi ada banyak proses yang aktif, misalnya dari satelit galaksi yang masuk atau dari nanti ada awan gas yang keluar seperti itu. Tapi kita sederhanakan dulu untuk studi ini yang disebut keadaan steady state yang stabil. Maka daerah sekitar matahari atau disebut solar neighborhood didefinisikan sebagai ruang bola yang berukuran kecil terhadap galaksi yang berpusat di matahari, terdiri dari sampel suatu jenis bintang tadi di sini, bintang-bintang yang bergerak acak. Untuk bintang di piringan galaksi, ukuran radius dari si solar neighborhood ini mungkin antara sekitar 50 sampai 100 parsec. Untuk menjaga agar bahwa dalam radius 50 sampai 100 parsec dalam radius tersebut si bintang bergerak acak. Jika kita lebih besar, maka nanti gerak sistematik dari galaksi pada bidang galaksi mempengaruhi sehingga nanti rata-rata tidak di 0 lagi. Untuk 50 sampai 100 parsec kurang lebih dia mengikuti massa sekitar 1% dari piringan galaksi gitu ya untuk posisinya. Untuk bintang-bintang halo, kita misalnya 15 bintang halo, maka radiusnya menjadi lebih besar, yaitu sekitar 1 kiloparsec, kira-kira 1% dari halo. Ini 1% dari piringan. Piringan ini 1% kurang lebih dari populasi halo. Kenapa untuk halo lebih besar? Karena dominasi bintang halo ada di bagian luar galaksi.
Jika kita hanya meninjau daerah yang kecil di bidang galaksi, kita akan sedikit sekali menemukan bintang anggota populasi halo di jaringan galaksi. Karena itu butuh radius yang lebih besar agar jumlah bintang halo yang dideteksi menjadi lebih banyak. Untuk kebutuhan statistik juga. Nah, dalam medan gravitasi dari galaksi, bintang-bintang dekat matahari mengorbit pusat galaksi dalam bentuk lingkaran. Dengan kata lain, bintang-bintang sekitar matahari memiliki komponen kecepatan di LSR ini, yaitu untuk P theta Z itu besar 0, theta C 0 km per detik di sini. Dengan theta C adalah kecepatan rotasi galaksi di sini, atau komponen kecepatan LSR. Bintang-bintang di sini di LSR kita bisa juga mendefinisikan sebagai selain LSR, local standard of rest, yang di sekitar matahari juga ada fundamental standard of rest. Standar diam fundamental yang mengacu pada pusat galaksi. Jadi dianggap yang tetap adalah pusat galaksi di sini. Dengan FSR kita menjelaskan galaksi secara keseluruhan, sedangkan LSR untuk bintang-bintang di sekitar matahari. Karena itu untuk FSR kita butuh data juga yang akhirnya lebih banyak untuk bintang-bintang yang jaraknya lebih jauh di sini. Sama prinsipnya, Bima Sakti dianggap sebagai simetri rotasi, aksi simetrik istilahnya, maka kita bisa menggunakan koordinat silinder di sini. Nah, karena ini butuh untuk standar diam fundamental, kita harus mengetahui dengan pasti, dengan akurasi yang baik, jarak dari matahari ke pusat galaksi. Di sini sebagai R0, juga kecepatan rotasi LSR atau bintang-bintang di sekitar matahari mengelilingi pusat galaksi untuk ini sebesar 220 km per detik. Untuk R0, berbagai studi dengan berbagai metode memiliki nilai yang berbeda, bervariasi antara sekitar 7,3 sampai 8,9. Di sini saya menggunakan standar IAU yang dipakai, yaitu untuk R0 8,5 kiloparsec. Nah, dari sini kita akan membahas tentang gerak matahari. Kita perlu membuat tadi acuan di sini bahwa pertama, bahwa bintang-bintang, kita mengamati gerak bintang dari matahari. Itu misalnya ada suatu, jika ini matahari, ini ada sebuah bintang, bintang punya gerak kecepatan V misalnya. Jika diamati dari bumi atau dari matahari, maka kita bisa merepresentasikan dalam vektor ini sebagai, pakai warna yang lain, komponen ini adalah sebagai kecepatan radial, line of sight velocity, jarak di mana si bintang bergerak menjauh atau mendekat, bisa diamati menggunakan spektrum yang menggunakan efek Doppler di sini. Lalu yang komponen tegak lurus atau pada bidang langit yang kita sebut sebagai tangensial. Sini kalau kita ambil tarik garis ini ada sudut yang disebut sebagai proper motion atau sebut gerak diri, yang satuannya adalah detik busur per tahun. Sedangkan untuk kecepatan tangensial itu kecepatan kilometer per detik. Sama untuk kecepatan radial adalah kilometer per detik. Nah, sekarang bagaimana dari dua komponen kecepatan ini, proper motion dan kecepatan radial, kita bisa mengukur kecepatan bintang-bintang di sekitar galaksi di situ. Pertama untuk vektor posisi, ini ada R, anggap kita pakai matriks
X, Y, Z, di mana X, Y, Z ini X, Y, Z, X mengarah ke, kita asumsinya misalnya masih ini matahari, ini ke arah pusat titik 0, ke arah ini positif, ke arah titik 0 ke arah pusat galaksi di sini, atau bisa juga di sini misalnya ini pusat galaksi, ini arah radial, ini arah rotasi galaksi, ini arah tegak lurus bidang galaksi X, Y, Z. Sini kalau kita buat dari koordinat galaksi, X adalah R cos B cos L, sedangkan Y adalah cos B sin L. Di sini kita misalnya ada bintang, di sini jarak ini pada bidang galaksi, ini adalah L, ini adalah B. Mungkin agak nanti berbeda, sedikit berbeda. Yang X adalah ini jaraknya adalah D atau R, maka pada bidang ini adalah jika sudutnya ini maka R cos B, karena pada bidang R adalah jarak sini dan sini adalah cos B dikalikan cos L. Sini ya, untuk X. R kali cos B cos L. Ini pencerminan jarak di sini, pencerminan ke bawah, lalu jarak terhadap rotasi bujur galaksi. Sedangkan untuk Y, R cos B sin L, sedangkan untuk Z, R sin B di sini. Ini sama. Sedangkan ini untuk posisi, sedangkan untuk kecepatan yaitu adalah turunan dari R terhadap waktu. Ini juga bisa X dot, Y dot, Z dot. Kita bisa ini sebagai R dot, ini R L dot cos B, dan ini R B dot di sini. Maaf, ini ada kesalahan. Ini harusnya pengamatan, maaf, ini salah. Maaf, ini kalau X dot, Y dot, dan Z dot itu bisa sebagai U, V, W. Atau juga kalau tadi dalam slide ada, ini adalah P, ini adalah theta, dan ini Z. Sama. Kalau ini adalah kecepatan radial, kecepatan tangensial dalam arah L, kecepatan tangensial dalam arah B di sini. Ini adalah dalam koordinat P, theta, dan Z. Akhirnya sama juga, akhirnya turunan dari R cos B cos L. Jadi kalau misalnya coba saya turunkan di sini R dot, saya tuliskan lagi, ini U, ini V, W. Kadang penulisan untuk koordinat X, Y, Z dalam koordinat galaksi, U arah radial, V arah rotasi, dan W arah tegak lurus. Sama juga tadi, biar konsisten dengan yang di slide, ini P, theta, dan Z di sini. Yang kecepatan, ini Z besar. Ini sama dengan turunan pertama dari posisi tadi. Maka ini adalah R dot cos B cos L minus R L dot cos B sin L min R B dot sin B cos L. Ini juga R dot cos B sin L ditambah R L dot cos B cos L min R B dot
sin B sin L. Ini adalah R dot sin B tambah R B dot cos B. Mungkin agak sedikit berbeda karena bergantung tadi koordinatnya apakah positif mengarah ke arah pusat galaksi atau positif ke arah anti center. Ini tinggal nanti plus minus di komponen kedua di sini. Nah, jika yang kita amati dari matahari adalah kecepatan radial dan tangensial, maka saya tuliskan sebagai V ops adalah ini sebagai V radial, V tangensial dalam arah L, V tangensial dalam arah B. Karena 3 dimensi. Kecepatan tangensial adalah proyeksi terhadap bidang langit. Karena ada 2 koordinat, bujur dan lintang, maka kecepatan tangensial dipisah menjadi VT bujur, L dan B lintang. Ini yang sama dengan sebagai R dot arah radial. Ini turunan terhadap radial, ini R L dot cos B dan ini R B dot. Itu sama dengan bisa ditulis sebagai ini VR, ini sebagai K R mu L, ini K R mu B. Di mana K adalah konstanta 4,74 di sini. Untuk mengubah dari kecepatan satuan kecepatan ke kecepatan ke proper motion di sini. R adalah jarak. Maka dari sana kita bisa membuat acuan P theta Z atau juga sama dengan UVW di sini. Sama dengan mengganti R dot sebagai VR, RL dot cos B sebagai VTL, lalu RB dot di sini sebagai VTB di sini. Maka kecepatannya adalah VR cos B cos L min VL atau VTL ya. VTL, V tangensial L sin L min VTB sin B cos L. Yang ini adalah VR cos B sin L VTL cos L min VTB sin B sin L sini. Sedangkan yang komponen VTB adalah VR sin B ditambah 0 tambah VB VTB cos B sini. Atau ini matriks ini misalnya 3 kali 1, 3 baris, 1 kolom kita buat dalam sebuah matriks, dianggap sebagai matriks G transpose dikali sebagai komponen kecepatannya VR, VTL dan VTB. Di sini VR, VTL, VTB. Di sini. Di mana G transpose adalah cos B, cos L, cos B sin L, sin B, min sin L, cos L 0, min sin B cos L, min sin B, dan cos B. Seperti ini, transpose. Sama akhirnya kita bisa dapatkan misalnya ini P
theta Z G transpose untuk mendapatkan dari data kecepatan radial, kecepatan tangensial, dan menggunakan transformasi, matriks transformasi ini kita bisa mendapatkan kecepatan dalam koordinat galaksi. Jika kita punya data dalam koordinat galaksi, mengubah ke dalam kecepatan radial dan proper motion, tinggal di transpose kembali matriks transpose di sini. Oke, saya akan balik lagi ke slide ini, sama prinsipnya. Nah, masalahnya sekarang adalah bintang-bintang yang kita amati bergerak macam-macam. Kita amati sebagai tadi, kita matahari berada di dalam local standard of rest, ada tadi local standard of rest sebagai satu acuan lah yang diam di sini. Ketika kita mengukur kecepatan bintang, dan matahari juga ternyata bergerak, di semua bintang bergerak, maka yang kita ukur adalah kecepatan relatif di situ. Di sini. Setiap bintang yang kita ukur memiliki kecepatan pertama ada V bintang yang diamati dalam satu vektor. Itu adalah merepresentasikan kecepatan LSR plus kecepatan pekuliar. Pekuliar adalah kecepatan bintang. Jadi yang kita mengamati bintang bergerak itu merepresentasikan dari kecepatan si sistem, standar acuan, dan kecepatan khas si bintangnya sendiri. Seperti itu. Nah VLSR sendiri kita merepresentasikan juga sebagai bahwa si bintang sebagai ini adalah kecepatan matahari. VLSR adalah kecepatan matahari terhadap LSR. Di sini dengan VLSR kita sebagai misalnya juga kecepatan suatu sistem nanti terkait dengan kecepatan atau kita yang teramati bahwa kalau dari sini U ada Pi bintang dikurangi LSR, maka dia punya Pi, maaf. Jika VLSR-nya bintang terhadap LSR-nya 0, maka V merasakan bisa jadi sebagai kecepatan si matahari. Kecepatan bintang yang kita amati di akhir, tadi kita punya standar acuan yang disebut LSR. Jadi setiap bintang, komponen kecepatan bintang Pi itu adalah representasi dari kecepatan kerangka acuan, dan disebut kerangka acuan, dan lalu ada kecepatan khas bintang tersebut di sini. Jadi setiap bintang yang diukur dia punya bergerak, pasti ada merepresentasikan bahwa dari kecepatan itu adalah kecepatan si kerangka acuan, juga nanti ada kecepatan khas bintang yang gerak acaknya tadi di sini. Jika kita sini, kecepatan tiap bintang terhadap matahari memiliki 3 komponen di sini, yaitu kecepatan khas bintang terhadap LSR di sini, terhadap LSR yang U, lalu kecepatan khas matahari nanti akan direpresentasikan kecepatan matahari terhadap LSR, lalu ada kecepatan diferensial dari LSR bintang relatif terhadap LSR matahari yang disebabkan oleh rotasi galaksi. Nanti biasanya dalam hal ini nanti si kecepatan ini yang VLSR ini akan diabaikan di sini. Jadi yang kita ukur adalah nanti adalah kecepatan bintang yang terhadap LSR. Kalau di sini adalah U sama dengan Pi dikurangi Pi LSR di sini. Nah, karena nanti kita abaikan yang bagian VLSR-nya karena dia dianggap relatif diam terhadap acuan ini, maka ini sebagai Pi. Sedangkan yang V adalah theta dikurangi theta LSR. Dari sini kita tidak abaikan kalau LSR-nya sendiri dia bergerak melingkar mengelilingi pusat galaksi. Maka ini adalah theta dikurangi theta C atau sirkular. Sedangkan W adalah Z dikurangi Z LSR. Nah, ini yang menjadi sebagai Z. Nanti kecepatan khas matahari adalah kecepatan matahari
khas mati terhadap si LSR. Nah, jika komponen yang bagian ini bisa kita abaikan, maka biasanya valid untuk jarak yang kurang dari 100 parsec. Jadi efek sistematiknya itu tidak dianggap tidak ada. Maka kecepatan teramati dari sebuah bintang relatif terhadap matahari yaitu U V W bintang. Jadi di sini kita sebagai U bintang terhadap matahari. Jadi saya tuliskan lagi, U bintang adalah U pekuliar terhadap U matahari. Di sini ini ya simbolnya agak berbeda, ini V besar bintang adalah V bintang karena V matahari, W bintang sama dengan W matahari. Jadi gini, yang kita ukur dari matahari dengan asumsikan jadi bintang itu simetri terhadap LSR, ada sebuah bintang bergerak, yang kita lihat adalah kecepatan relatifnya. Sama ketika kita berada di mobil berjalan dengan kecepatan tetap, kita melihat ada mobil lain mendahului kita, berarti apa? Mobil tersebut kecepatannya lebih dari kecepatan kita. Jika kita melihat ada mobil lain yang mundur, berarti atau arah kecepatannya negatif, maka kecepatan mobil kita lebih besar dibandingkan mobil yang tampak mundur tadi di sini. Atau kita bisa lihat kecepatan ini yang teramati atau yang mungkin bisa teramati di sini bahwa ini adalah kecepatan bintang yang real, atau misalnya ini yang teramati, ini mungkin yang adalah kecepatan si bintang dikurangi dengan kecepatan real, kecepatan pekuliar bintang dikurangi kecepatan matahari. Kecepatan yang teramati dan V, ada arah V, kecepatan yang V dikurangi dengan kecepatan matahari, sehingga sama U bintang dikurangi U matahari di sini. Yang ini adalah kecepatan khas bintang. Ini kalau misalnya saya anggap yang bagian ini adalah yang observasi, adalah ini adalah kecepatan bintang, kecepatan khas bintang terhadap LSR di sini. Yang bintang kecepatan khas atau kecepatan bintang apa pekuliar istilahnya, atau kecepatan khas bintang terhadap LSR. Yang bagian ini adalah kecepatan matahari terhadap kecepatan pekuliar matahari terhadap LSR di sini. Ya, tadi kalau misalnya kita nanti dari sampel bintang ini yang teramati, data yang teramati, observasi yang kita amati, ini kecepatan khas bintang terhadap LSR, ini kecepatan matahari terhadap LSR. Nah, kalau kita mengamati sampel bintang, ada mungkin sekitar 100 atau 200 bintang yang dekat dalam radius 100 parsec, maka kita bisa mencari kecepatan rata-ratanya. Tadi kecepatan pekuliar bintang terhadap LSR, kita asumsinya LSR adalah suatu kerangka acuan yang diam dan bintang bergerak secara acak, maka harusnya kecepatan rata-ratanya di arah U dan arah V harusnya bernilai 0 di sini. Sedangkan di arah V tidak 0 karena nanti ada kecepatan arah rotasi yang nanti akan ke depan dibahas tentang disebut asymmetric drift. Di sini kecenderungan tertinggal kecepatan dalam arah rotasi. Jadi akhirnya
kembali ke kecepatan matahari, bahwa misalnya arah, kita pakai vektor saja, V ops adalah V kuliar V matahari. Di sini jika kita rata-ratakan sini rata-rata dari V bintang 1/n adalah V bintang I untuk arah U dan Z, maka nilai U bintang dan arah W, bukan Z, W bintang dia bernilai 0, karena tadi dalam satu lingkar, dalam satu bola dalam koordinat arah R dan Z, bintang bergerak acak. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, seperti itu. Bergerak random dalam satu ruang yang ya radius kurang lebih sekitar 100 parsec gitu. Dimana kita tadi meniadakan gerak sistematik SCLSR terhadap bidang galaksi ini. Sedangkan dalam arah symmetric driftnya tetap. Nah, dari sana maka jika dia 0, maka dalam arah U ops sama dengan rata-rata U bintang dikurangi U matahari, W ops sama dengan W bintang, W matahari. Nah, karena ini bernilai 0, maka V ops akan sama dengan minus U W ops sama dengan minus W. Nah, ini adalah yang disebut dengan gerak matahari atau kecepatan matahari dalam arah U dan W. Sedangkan arah V ops, ini U, V ops nanti adalah V matahari terhadap V asymmetric drift di sini. Ini mungkin ada pergeseran di sini. Pergeseran bergantung pada populasi bintang. Nah, dari sini kita bisa menghitung bahwa dari rata-rata kecepatan satu sampel bintang dalam radius 100 parsec, kita bisa menghitung dengan asumsi tadi dia 0 terhadap LSR, maka kita bisa menghitung kecepatan khas matahari terhadap LSR. Tadi ini yang disebut sebagai solar motion di sini. Nah, solar motion tadi ya memberikan efek bahwa matahari kita bergerak dalam ruang mengarah ke arah tertentu. Kalau andaikan tadi misalnya matahari bergerak ke arah yang disebut sebagai titik apex, matahari bergerak menuju apex, jadi kita lihat tampak dalam gambar ini titik apexnya menuju ke kita dan yang membelakang kita adalah titik antapex atau anti-apex di sini. Asumsinya bintang-bintang di sekitar matahari adalah merepresentasikan gerak dari matahari, maka dalam arah ke apex, maka kita melihat ada bintang yang bergerak sebenarnya murni radial, sedangkan pada mengelilingi di sekitar matahari dia bergerak ke arah membelakangi kita, berarah ke berlawanan seperti itu. Ini ada efek yang makanya kalau kita bisa melihat efek dari solar motion dengan membuat plot berbagai ascensio recta atau deklinasi untuk melihat ada fungsi sinusoidal antara gabungan ada kecepatan radial dan tangensial di sini. Lagi dari sini
Nah, dari kecepatan matahari kita bisa mendefinisikan kinematika bintang bahwa kecepatan total matahari sebagai U0, U matahari kuadrat, V aksen kuadrat, V matahari dan V aksen di sini ya. Untuk dari gerak matahari dari dasar satelit Hipparcos, dari data bintang-bintang di sekitar matahari yang kurang lebih sekitar 100 parsec dengan pengukuran jarak yang cukup akurat, maka diperoleh kecepatan matahari dari arah U ke arah radial itu sebesar minus 10 plus minus 0,4 km per detik, V sebesar 5,2 km per detik dalam arah rotasi galaksi, dan W adalah 7,2 km per detik di sini. Jadi kuadratkan untuk semua gerak lalu diakar bahwa kira-kira matahari bergerak dengan kecepatan rata-rata sekitar 13,4 km per detik. Nanti ini bergantung pada jenis sampel bintang yang mengarah ke titik apex, yaitu ke arah rasi bintang Hercules sebagai solar apexnya, dan menjauh ke rasi bintang Columba di sini. Atau di ascension rekta 18 jam atau 220 derajat, sedangkan deklinasinya plus 30, atau bujur galaksi 56 derajat dan lintang plus 23 derajat. Di sini itu gerak matahari kita. Nah, sekarang bagaimana distribusi kecepatan bintang kalau kita lihat di sini. Kita bisa menghitung tadi gerak matahari terhadap LSR. Sekarang kita bisa mengamati sekian banyak bintang yang kecepatan bintang yang nanti dikoreksi terhadap kecepatan matahari, sehingga yang kita amati adalah kecepatan pekuliar atau kecepatan khas bintang tersebut terhadap LSR dengan jumlah bintang yang lebih banyak di sini. Nah, andaikan bahwa dalam lingkaran ini adalah pusat galaksi, di sini ada matahari, ini pusat galaksi. Anggap daerah pengamatan kita di sini. Nah, bintang yang hadir dalam ruang daerah pengamatan kita itu bisa dari berbagai populasi istilahnya. Ada bintang-bintang yang memiliki radiusnya sekitar sama dengan radius matahari kita mengenai pusat galaksi, yaitu radius R0 dengan radius yang sama, maka harusnya kecepatan bintang yang pada posisi ini harusnya relatif sama dengan matahari atau beda kecepatannya mendekati 0. Tapi bisa juga ada bintang-bintang yang dia dominannya berada dekat dengan arah pusat galaksi, kira-kira seperti ini. Ada bintang-bintang yang arah dekat pusat galaksi, tapi ketika mendekati matahari, yang posisinya dekat ke arah pusat galaksi, dan dia berada di sekitar matahari ketika pada saat di apogalaktiknya. Ini adalah apogalaktik atau jarak terjauh, sedangkan ini adalah yang terdekatnya adalah perigalaktik. Jarak terdekat dari ini pusat galaksinya. Atau bisa juga dari daerah sini dihuni oleh bintang-bintang yang dari jauh, yang dia dominannya berada di bagian luar galaksi dan mengunjungi bidang galaksi atau sekitar matahari, yaitu berada pada posisi perigalaktiknya justru. Di sini. Sedangkan apogalaktiknya dia berada jauh di luar sana. Di sini. Nah, di sini bisa di dalam slide sebagai bintang-bintang yang di dalam lingkaran matahari, yaitu bintang dalam lingkaran C. Sedangkan bintang-bintang yang dominan yang dekat dengan pusat galaksi, yang atau lebih dekat antara
posisi matahari terhadap pusat galaksi itu dalam lingkaran A. Sedangkan bintang-bintang yang jauh yang berada di saat berada di sekitar mata itu ketika posisi di perigalaktiknya atau bintang-bintang yang pada lingkaran B di sini. Menurut hukum Kepler, jika kecepatan bintang ketika berada di periastron atau perigalaktik, jarak terdekatnya ke titik pusat, pasti memiliki kecepatan yang lebih besar dibandingkan bintang yang berada di apastron atau di apogalaktik di sini. Jadi menurut hukum Kepler, bintang yang bergerak mendekati dekat dengan pusat fokus elipsnya, dia akan bergerak cepat, kemudian dia melambat, paling lambat di apastron, kemudian dia bergerak cepat lagi sini. Yang nanti menurut hukum Kepler 3 ya daerah yang disapu dengan sedangkan untuk daerah yang sini harusnya untuk dengan rentang waktu yang sama harusnya luasnya yang memiliki luas yang sama seperti itu. Nah, permasalahannya akhirnya adalah bahwa bintang-bintang yang ada di sini, bintang-bintang yang kalau di sini dalam lingkaran C, maka dia memiliki kecepatan arah theta akan sebanding dengan theta 0 jika dia dalam radius yang mirip matahari. Sedangkan bintang-bintang yang berada di apogalaktik atau bintang-bintang yang dominan berada di arah dekat ke pusat galaksi yang di sini, maka tetanya akan kurang dari theta 0. Jadi theta 0 itu adalah kecepatan matahari bergerak melingkar, maka karena di apogalaktiknya harusnya dia bergeraknya lebih lambat di sini. Maka theta kurang dari theta 0. Sedangkan bintang-bintang yang di ini yang A sesuai di gambar dan ini yang B. Bintang-bintang yang dari luar yang kebetulan berada di sekitar matahari yaitu pada posisi perigalaktiknya, maka kecepatannya theta akan lebih dari theta 0 milik orbit di sini terhadap pusat galaksi. Nah, yang kita amati semua bintang ini. Nah, kita bisa memisahkan berapa nilai theta 0 dan berapa banyak bintang yang theta kurang dari theta 0 atau theta yang lebih dari theta 0. Secara intuitif, bintang-bintang yang mendekat, yang posisinya berada dekat dengan pusat galaksi, arah pusat galaksi distribusi kerapatannya makin banyak, bintangnya makin banyak. Maka harusnya bintang yang ada di sini yang theta kurang dari theta 0 harusnya jumlahnya lebih dominan dibandingkan yang ada di luar, yang kerapatan di daerah halo makin rendah. Nah, ini bisa dibuat plot antara U dan V. V ini adalah dalam arah rotasi galaksi dan U kalau kita lihat dalam slide dari U, kalau lihat distribusi dalam arah U ini negatif minus 150 minus 150, kurang lebih simetri antara yang atas dengan yang bawah kerapatannya. Tapi tidak bagi yang pada arah V dari sini. Dan sini adalah 0 adalah LSR atau posisi matahari di sini, kecepatan LSR di LSR-nya 0. Nah, bintang-bintang muda young and metal rich dwarf yang kadar metalnya mirip dengan matahari atau bahkan lebih besar dari matahari yang baru lahir seperti itu, dia distribusi kecepatannya berada hampir simetri terhadap LSR di sini. Berarti dominan, bintangnya banyak di situ. Berarti apa? Dia tidak memiliki posisi sekitar radius
ke matahari, atau bahkan mungkin sedikit di sini yang positif, bedanya sedikit gitu ya. Sedangkan bintang-bintang yang di sini, bintang intermediate population K-giant, bintang-bintang raksasa yang umurnya sudah relatif lebih tua, memiliki sebaran kecepatannya yang lebih besar dan makin ke kiri di sini. Sedangkan bintang-bintang tua, metal pool dan red dwarf, ini sebaran kecepatannya makin besar lagi. Ada kalau di sini negatif, harusnya lebih kecepatan di sini dibandingkan matahari kan lebih tinggi, walaupun arahnya beda terhadap 0. Maka bintang-bintang yang old metal pool ini mendapatkan adalah bintang yang berada di bagian luar yang tua, di mana tetanya lebih besar dari theta 0. Ini plus minus adalah bahwa dia nanti geraknya berlawanan terhadap kecepatan si LSR gitu ya. Tapi secara ukuran dia nilainya lebih besar. Sedangkan dominan yang theta, ukuran theta 0, dia berada di sekitar di sini. Plus minus, dia dominan di sekitar LSR atau bintang-bintang sekitar matahari. Jadi ada hubungan antara kinematika dengan metalisitas. Metalisitas yang tinggi, kadar metalnya tinggi, atau bintang daerah masuk populasi yang muda, itu sebaran kecepatannya itu mengikuti kecepatan di sekitar matahari yang berada di sekitar apogalaktiknya atau sekitar R0. Sedangkan bintang-bintang yang kadar metalnya lebih rendah atau usia populasinya lebih tua, maka dispersi kecepatannya makin luas, geraknya makin acak, karena di sebaran kecepatan menunjukkan keacakan kecepatannya dari sini makin besar, makin kadar metal makin rendah, semakin rendah maka semakin besar dispersi kecepatannya. Jadi kita bisa menganggap bahwa bintang-bintang yang berada di perigalaktik adalah bintang-bintang yang geraknya makin acak, istilahnya seperti itu. Gerakan makin acak atau secara temperatur makin tinggi. Kalau misalnya kita tinjau sebagai dalam fisika statistik bahwa temperatur terkait dengan kecepatan, maka semakin acak berarti temperatur makin tinggi di sini. Bukan berarti temperatur bintangnya mungkin bintang dingin, seperti bintang-bintang tua. Tapi seperti yang pernah katakan, si bintang ketika lahir dia masih mengikuti kecepatan dari si gas yang tempat dia lahir. Semakin tua dia akan dalam geraknya dia akan bertemu dengan bintang lain. Ini ada namanya papasan dekat. Setiap ada papasan dengan bintang, maka gerak bintang itu akan berubah sedikit. Semakin banyak papasan dengan bintang, maka perubahan gerak itu akan makin lama menjadi makin besar, sehingga mengubah keacakan distribusi bintang, distribusi kecepatannya. Di sini kenapa sekelompok bintang yang dipilih secara spektroskopik akan mencakup objek sebagai berbagai asal usul, kecuali kelompok itu begitu mudah sehingga bintang-bintang tersebut belum sempat melakukan perjalanan jauh dari mereka terbentuk di sini. Jadi gradien kerapatan meningkat di piringan galaksi ke arah pusat galaksi menunjukkan bahwa sebagian besar bintang di lingkungan matahari berasal dari daerah yang terletak secara rata agak lebih dekat ke pusat galaksi di sini. Dominannya di sini gradien kerapatan. Karena sebagian besar dari mereka saat ini berada pada jarak yang dekat dengan posisi apogalaktiknya di sini. Karena kecepatan apogalaktik bintang di orbit elips kurang dari theta c, maka kecepatan lokal melingkar matahari, maka setiap campuran orbit elips untuk bintang dekat akan menjadikan mayoritas gerak rotasi bintang bernilai kurang dari theta c di sini dalam arah garis matahari. Oleh karena itu, kelompok kinematik lokal bintang pada umumnya cenderung tertinggal berada di belakang di sini. Tadi agak asymmetric drift di sini. Asymmetric drift diamati dari semua kelompok bintang, maka harus diperhitungkan dalam penentuan kecepatan LSR matahari.
Di sini komponen X-nya adalah sebagai asymmetric lag velocity, terlambatan. Nah, ini adalah plot hubungan antara warna dari satu sampel bintang dengan kecepatan dalam arah U, V, dan W. Sini. Bintang dengan warna yang mengecil di daerah sini, atau kita dalamkan dalam astronomi lebih biru, memiliki sebaran kecepatan yang rendah di sini. Ini dalam arah U, dalam arah W di sini. Kalau dalam arah W relatif konstan. Tapi semakin merah atau semakin populasi makin tua bintangnya, kalau di sini dalam ini sigmanya dalam arah S dan V, ini S dalam total, maka dia semakin meningkat. Ada istilahnya asimetrik atau lag velocity-nya makin besar, kemudian konstan di bagian sini. Tapi dengan sebaran error atau error barnya yang makin besar di sini. Ini untuk yang warna di sini. Ini error bar, jadi dia makin meningkat. Atau kecepatan totalnya semakin warnanya makin merah, makin ke kanan, maka kecepatan arah V-nya makin meningkat kelambatannya. Tidak banyak variasi di arah U dan W, ada variasi sedikit. Nah, di bagian bawah adalah U, V, dan W terhadap ini dispersi kecepatan ya. Komponen U dan W terhadap dispersi semakin, kalau U dan W relatif simetri, sedangkan kalau arah V dispersi makin besar, maka delay-nya makin, arah V-nya makin besar. Jadi menunjukkan bahwa semakin nilai V membesar, maka nilai dispersi atau sebaran kecepatannya juga makin besar. Nah, kalau sekarang kita amati bintang-bintang di piringan galaksi tadi, kita dibagi menjadi dua lah tipikal. Ada yang order, ada yang teratur, yang ada mirip dengan posisi bintang yang ada di sekitar matahari, yang hampir bergerak melingkar. Tapi ada juga bintang yang random tadi, yang bergerak dengan dispersi kecepatan yang makin besar, makin acak seperti itu. Kalau dilihat tadi, plot tadi, bahwa semakin pada warna lebih dari sekitar 0,6, dispersi kecepatannya makin besar di sini, bertambah. Mengapa? Perturbation berarti ada gangguan dari orbit. Gangguan bisa jadi disebut graininess, bahwa si potensial galaksi tidak smooth, tapi ada beberapa kerapatan, ada clumpy itu yang mengganggu sebagai gangguan dari orbit. Atau bisa juga si bintang bertemu dengan awan molekul atau gas antar bintang yang ada interaksi gravitasi yang membuat kecepatannya makin acak istilahnya. Disebut random velocity of star. Nah, di sini juga disebut, ada juga vertex deviation di sini. Jadi kecepatan 3 dimensi dalam para bidang itu ada mengarah ke arah tertentu, ada arah vertex istilahnya. NV1 bergantung pada bidang alfa di sini terhadap sudut alfa. Ini menunjukkan bahwa rata-rata bintang-bintang yang muda, kalau di sini terkait vertex deviation di sini, bintang-bintang yang kelas A, F, G, K, Giant memiliki vertex deviation yang ini bukan giant ya. Oh, ini kinematik untuk non main sequence.
yang relatif muda. Yang A itu sekitar besar vertex deviation-nya. Sedangkan bintang-bintang yang super giant, yang O, B, yang masih relatif muda, jauh lebih besar lagi di sini. Sedangkan kalau bintang-bintang yang relatif tua, bintang variabel, planetary nebula, katai putih, dia tidak memiliki vertex deviation atau masih simetri dengan si galaksi. Tapi kalau kita lihat dengan dispersi kecepatannya, semakin tua populasinya yang bawah, maka dispersi kecepatannya makin besar. Jadi bintang yang muda dia cenderung mengikuti arah gerak rotasi, di mana gas antar bintang yang tempat dia terbentuk bergerak seragam mengikuti rotasi galaksi. Tidak banyak gitu. Nah, arah gasnya itu akan nanti mengikuti arah vertex deviation dari si populasi tersebut. Tapi semakin tua bintang, dia banyak berinteraksi, dia distribusinya makin merata, tidak mengikuti vertex deviation arah gerak gasnya. Tapi kemudian dispersi kecepatan, sebaran kecepatannya yang makin meningkat di sini. Kita lihat dalam arah R, V, dan Z atau di sini sama dalam koordinat silinder, dia kecepatannya makin besar. Atau subdwarf untuk bintang-bintang yang tua, yang penghuni atau yang RL yang menghuni di halo galaksi, maka dispersi kecepatannya makin besar. Di sini. Nah, Schwarzschild distribution adalah kita punya distribusi kecepatan bintang dalam 3 dimensi daerah R, theta, dan Z tadi sebagai suatu fungsi distribusi yang mengikuti, kalau di sini disebut ellipsoid karena mengikuti distribusi Gaussian di sini. Agak berbeda dengan gas partikel yang mengikuti distribusi yang Maxwell-Boltzmann di sini. Ini kalau kita buat plot antar kecepatan arah U, V, dan W, kita bisa lihat ini untuk dari bintang sekitar 300 bintang dekat dari utama dengan tipe lebih awal dari kelas F, kelas spektrum F, maka bisa dilihat ini yang bagian atas adalah bintang mensequence kelas F, sedangkan yang bawah adalah bintang mensequence kelas K dan M. Jumlahnya lebih banyak. Di arah U dan W itu kita bisa anggap sebagai simetri Gaussian. Walaupun di sini di bagian U dia ada kayak semacam drop seperti ini, mungkin karena datanya kurang diambil. Biasanya yang memiliki data ada bias dari proper motion-nya biasanya. Tapi cenderung lebih simetri. Kita melihat di arah W-nya ini simetri, bisa dianggap sebagai distribusi Gaussian. Sedangkan dalam arah V ini kita bisa melihat ada ketidaksimetrian di sini. Di sebelah kiri cenderung lebih landai, sedangkan di sini lebih terjal. Sini, ini juga di arah sini. Ini yang menunjukkan adanya disebut sebagai asymmetric drift, bintang yang lag-nya makin lambat, dia harusnya mempunyai kecepatan yang lebih tinggi di sini. Itu yang bintang-bintang yang berada di yang tadi memiliki gangguan tadi atau daerah halo distribusi, atau semakin tua usianya relatif kinematikanya maka memiliki kelambatannya. Kalau tadi dalam plot ini asymmetric drift-nya makin besar, sedangkan bintang relatif muda asymmetric drift-nya kecil, makin tua asymmetric drift-nya makin besar. Sini, maka makin di sini sampai kalau kita punya data bintang yang relatif lebih tua lagi, maka miringan dari sisi yang sini bisa sampai minus 200 km per detik. Nah, data ini mungkin lebih ini dari data SDSS dari Metal-RISC dan Metal-Pur di North Galactic Pole di sini. Ini arah distribusi terhadap Z ketinggian tegak lurus bidang galaksi, dan ini V ke arah rotasi. Kita bisa lihat bintang-bintang yang dekat dengan bidang galaksi
semakin jauh dia berada sekitar dengan kecepatan dekat dengan kecepatan matahari. Tapi semakin tinggi si bintang, trennya V rata-ratanya ini yang warna kuning atau dari mean average, jadi moving average, dia makin cenderung makin besar. Ini yang di disk. Sedangkan untuk bintang yang metal pur, ini relatif konstan di sekitar 200. Sedangkan kalau yang di sini dia meningkat, semakin tinggi dari bidang galaksi, kecepatannya meningkat. Tapi yang di luar ini, yang metal pur, dia cenderung konstan di sekitar 200 km per detik di sini. Ya, bintang-bintang halo. Atau kita bisa lihat di sini hubungan antara bintang disk piringan, dia bertambah dari sekitar 0 yang mirip matahari makin ke atas. Z-nya makin tinggi dia makin meninggi, sedangkan bintang-bintang di halo yang justru di bagian luar sana dia cenderung relatif konstan di sini. Jadi ini menunjukkan bahwa adanya asymmetric drift di sini. Sedangkan kalau di halo memang kalau bintang di piringan dia masih bergerak mengikuti rotasi. Semakin relatif makin tua atau makin tinggi dia geraknya makin lambat dibandingkan ada perbedaan. Sedangkan bintang-bintang yang tua yang di halo geraknya sudah acak. Jadi dia bisa dibilang tidak berotasi mengikuti rotasi piringan, tapi gerak acak seperti itu. Yang ini juga VY, karena beberapa astronom beda-beda. Satu ada yang UVW, ada yang VV dengan acuan sebagai pusat galaksi, arah rotasi, dan ini juga VY istilahnya. Ya ini untuk bintang-bintang tinggian antara 0,8 sampai 1,2 kiloparsec, dominannya masih dihuni oleh bintang-bintang di disk makin tinggi, tapi semakin jauh antara 1,5 sampai 2 kiloparsec mulai menurun kontribusinya, dan ini bintang yang kecepatannya tinggi mulai makin meninggi distribusinya, makin tinggi lagi 2 sampai 3 kiloparsec, dan ini 5 sampai 7 kiloparsec, maka dominasi dari bintang-bintang yang berada pada kecepatan sekitar 200 km per detik makin dominan. Jadi bintang yang ada di piringan mendominasi gerak rotasi. Bintang yang berada di daerah halo, kalau kita tinjau makin tinggi jauh dari bidang galaksi, maka geraknya makin istilahnya melawan rotasi, atau ada bahkan nanti gerak retrograde, berlawanan dengan arah gerak rotasi, karena dia bergeraknya simetri terhadap pusat galaksi, gitu. Tidak gerak rotasi pada piringan lagi. Yang halo disk asymmetric rotational velocity, distribusi yang bervariasi terhadap Z. Sedangkan yang halo unimodal atau ada satu puncak distribusi Gaussian dengan fixed dispersion dan nilai rata-ratanya. Itu diamati dari bintang-bintang yang pengamatan semakin para astronom mengambil data makin jauh bintangnya, tentu dengan penentuan jarak yang harusnya akurat, penentuan kecepatan proper motion dan radial velocity yang baik, kita bisa ngambil sampel bintang makin banyak. Kita bisa mempelajari bagaimana sih galaksi itu bervariasi dari yang dekat bidang dengan yang jauh, bervariasi terhadap umur, geraknya juga bervariasi. Nah ini juga yang disebut aliran bintang. Kalau tadi kita asumsinya si bintang bergerak smooth, acak dengan rotasi, ada juga bergerak acak mengenai arah. Nyata kalau kita buat plot antara ini agak lihat arah U dan sumbu X-nya adalah arah U, arah V yang ini arah U, akan tampak ada pengelompokan di sini. Ada yang kerapatannya makin warnanya makin hitam, kerapatannya makin tinggi. Jadi ada istilahnya kelompok-kelompok bintang yang harusnya distribusi, jika dia mengikuti populasi gas harusnya distribusinya merata. Jika dia mengikuti
gerak potensial si galaksi merata kecepatannya. Tapi ternyata pada diamati dari gerak bintang, ada yang bintang-bintang yang mengelompok. Mungkin ini kelompok bintang yang disebut gugus bintang. Tapi kalau dalam ruang kecepatan ini apa, sebagai asosiasi, atau jika grup dia lahir bersamaan kita sebut sebagai gugus atau asosiasi atau spatial structure. Tapi bisa jadi kalau dalam ruang kecepatan dia posisinya bisa bervariasi, berjauhan, tapi punya pola kecepatan yang sama. Ini yang disebut sebagai substructure atau sebagai moving group, atau disebut aliran bintang atau streams di sini. Menarik, banyak dipelajari. Ada kemungkinan bisa jadi sebagai dynamical origin. Jadi bintang-bintang di bidang galaksi diganggu oleh lengan spiral atau bar galaksi, sehingga dia membentuk pola-pola pengelompokan dalam kecepatan. Atau juga ini bisa jadi akibat dari merger dari satelit galaksi yang masuk ke bidang galaksi, sehingga tetap dari posisi dia bervariasi, menjauh dari posisinya, sedangkan dari kecepatan dia masih mengumpul. Berbeda dengan gugus bintang cluster, dia menyatu dalam ruang, mengelompok seperti itu, juga kecepatannya menyatu. Kalau moving group, secara ruangnya dia tidak menyatu, dia bisa bertebaran di mana, tapi secara ruang kecepatan atau ruang fase dia masih menyatu. Nah, pencarian aliran bintang yaitu bintang-bintang yang memiliki potensial orbit yang sama atau bintang yang terdeteksi mengumpul pada dalam ruang fase di sekitar matahari. Penyebabnya tadi dua, bisa resonansi dinamik dan interaksi tidal dari satelit galaksi akibat Milky Way. Di sini amati ada aliran bintang yang mungkin berasal dari Sagittarius dwarf galaksi Katai Sagittarius yang kemudian disebut sebagai Sagittarius Stream. Ini ada Monoceros Ring, Orphan Stream, ada berbagai sisa-sisa yang kita amati di daerah halo. Tapi di sekitar matahari juga ada pengelompokan yang disebut sebagai ada Hyades Group, ada Sirius Group yang dimana mengikuti ada bintang-bintang terang yang sana dulu diamati oleh Egan tahun 70-an. Dulu diperkirakan sebagai sisa-sisa dari misalnya Hyades Group, dari klaster Hyades yang sudah bintangnya tercerai-berai secara posisi, tapi secara kecepatan dia masih mengumpul. Nah, ini masih merupakan bagian menarik yang untuk dipelajari. Oke, stop dulu. Sekian untuk yang materi kinematika bintang. Kita akan meneruskan di bagian materi selanjutnya, yaitu tentang rotasi galaksi.